Halo, assalamualaikum teman-teman. Aku mau ngasih tau aja sih bahwa semalam tuh aku dicopot dari petugas haji. Tiba-tiba pemberitahuannya ada arahan dari atasan kalau nggak salah, tapi ya udahlah, aku nggak nanya-nanya lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El-Laila Official. Hari ini kita akan membahas kasus yang sedang ramai dibahas. Kasus ini viral karena yang kena figur publik. Tapi percayalah, masalah sebenarnya jauh lebih besar dari sekadar satu nama. Bayangkan, seorang calon petugas haji 2026 udah lolos, sudah ikut diklat, tiba-tiba dicopot malam-malam, diminta pulang tanpa penjelasan tertulis. Lalu apa yang terjadi? Kasusnya viral dan keputusan langsung berubah. Pertanyaannya satu, kalau sistemnya rapi, kenapa harus viral dulu? Sebelum kita bahas lebih dalam lagi, jangan lupa like dan subscribe channel El-Laila Official. Karena di channel ini akan selalu membedah soal kebijakan dan tata kelola haji Indonesia. Sahabat semua, kita luruskan dulu faktanya, biar objektif. Kasus ini bermula saat salah satu peserta diklat petugas penyelenggara ibadah Haji 2026 tiba-tiba dipanggil dan diminta berhenti dari pelatihan. Tidak ada surat resmi di awal. Tidak ada penjelasan rinci soal pelanggaran. Tidak ada ruang klarifikasi saat itu. Yang bersangkutan mengaku kaget, sedih, dan kecewa. Bukan karena status, tapi karena niatnya memang melayani jemaah. Beberapa waktu kemudian, video pengakuan itu viral di media sosial. Dan anehnya, setelah viral, justru datang permintaan untuk kembali bertugas. Di titik ini, kasusnya dinyatakan selesai. Tapi buat publik yang jeli, justru pertanyaannya baru mulai. Sahabat semuanya, ini bukan soal siapa orangnya. Ini soal cara negara mengelola petugas haji. Coba jawab, jujur. Kalau memang ada pelanggaran, kenapa tidak dijelaskan dari awal? Kalau memang layak dicopot, kenapa bisa diminta balik? Kalau memang ada SOP, kenapa publik tidak pernah melihatnya secara terbuka? Ini menunjukkan satu hal. Keputusan penting masih sangat bergantung pada reaksi publik, bukan sistem baku. Dan ini berbahaya. Sekarang kita tarik ke isu yang lebih besar. Kalau petugas haji saja bisa dicopot mendadak tanpa penjelasan terbuka lalu direvisi setelah viral, bagaimana dengan jemaah haji biasa? Jemaah yang tidak punya kamera, tidak punya jutaan follower, tidak viral kalau dizalimi. Kasus haji 2025 sudah memberikan pelajaran pahit. Jemaah terlantar, bus tidak datang, sistem lempar tanggung jawab. Dan sekarang, di awal persiapan haji 2026, kita melihat gejala yang sama. Keputusan mendadak, komunikasi lemah, dan reaksi panik. Sahabat semua, dari kasus ini minimal ada 3 kesalahan besar sistem. Yang pertama, transparansi rekrutmen petugas. Transparansi ini berkaitan dengan indikator penilaian, mekanisme sanksi, prosedur pencopotan. Lalu yang kedua, komunikasi internal yang buruk. Keputusan disampaikan sepihak tanpa ruang klarifikasi manusiawi. Dan yang ketiga, budaya viral sebagai rem darurat. Kalau tidak viral, masalah jalan terus. Kalau viral, baru dirapikan. Ini bukan manajemen profesional. Ini manajemen reaktif. Sahabat semua, haji itu ibadah akbar. Bukan event seremonial, bukan konten pencitraan. Petugas haji itu bukan figuran, bukan cadangan, tapi tulang punggung pelayanan jemaah. Kalau dari awal sudah ada kegaduhan begini, kita wajib bertanya, apakah sistem haji 2026 benar-benar sudah belajar dari kegagalan 2025? Atau jangan-jangan yang berubah hanya narasi, tapi cara kerjanya masih sama? Sahabat semua, kasus ini mungkin sudah selesai bagi yang bersangkutan, tapi belum selesai bagi publik. Karena yang kita kritisi bukan orangnya, bukan artisnya, bukan individunya,
yang kita soroti adalah sistem yang masih rapuh. Ingat kalimat ini baik-baik. Kalau sistemnya rapi, viral tidak diperlukan. Sahabat semua, kalau menurut sahabat semua isu seperti ini penting untuk terus diawasi. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Biar makin banyak yang melek soal tata kelola haji Indonesia. Karena haji ini urusan ibadah, tapi pengelolaannya urusan akal sehat dan tanggung jawab negara. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah. Ya Allah, pemilik barakah, kami ingin ke Makkah Madinah, ibadah haji, umrah dan ziarah ke makam Nabi di Raudhah Madinah, dengan mudah dan tanpa susah. Mohon doa kami diijabah, dengan mudah dan tanpa susah. Mohon doa kami diijabah. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube Laila Official. Kalau